Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak salih dan salihah. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku. Baik, kita masuk ke pembelajaran 1 ya. Anak-anak, saat ini kita berada di era globalisasi. Coba kalian sebutkan tentang fakta globalisasi yang ada di sekitar kalian. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara-negara lain. Selain itu, produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi juga turut mempermudah perpindahan barang dari satu negara ke negara lain. Berikut ini adalah contoh barang-barang yang terpengaruh oleh adanya globalisasi. Coba kalian perhatikan, di situ ada batik dari Indonesia. Yang kedua ada karpet dari Turki, yang ketiga ada boneka dari Tiongkok, yang keempat ada mobil yang berasal dari Jepang, kemudian jam tangan dari Swiss, dan juga susu yang berasal dari Selandia Baru. Lalu bagaimana ya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Mari kita simak teks berikut ini ya. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakanlah acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, dan lain-lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai sumber kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Anak-anak, sekarang coba kalian cari informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN. Anak-anak, kita sering mendengar bahwa di abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Listrik memiliki peran yang penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat di berbagai negara di berbagai belahan dunia. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan berbagai sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan, kemudian air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggeser turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangan dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi.
Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di wilayah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah anak-anak, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk tetap patuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Kita bersama-sama saling menjaga satu sama lain ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.